Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, Al-Ustaz Dr. Haji Hasan Marsum MAG, Sekretaris Umum MUI Kota Medan, Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Sukri Albani Nasution MA. Hormat kami kepada Kapolrestabes Medan yang diwakili oleh Kapolsek Medan Kota. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, yang dihadiri oleh Ibu Insinyur Nurhayati Sregar, Bu ya. Kalau Sregar itu, kalau istri kita Sregar, insya Allah kalau suami meninggal bebas siksa kubur tuh. Iya, selamat siksa kubur kita. Kenapa begitu? Karena udah terlalu capek kita tersiksa di dunia, begitu katanya. Jadi di kubur tak disiksa lagi. Mohon maaf Pak, itu hanya bercanda aja. Nggak perlu dikomplain lah ya. Hanya canda-candaan aja. Yang saya hormati Bapak-bapak para Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan se-Kota Medan, Bapak-bapak para pengurus BKM se-Kota Medan yang hadir pada kesempatan ini, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua Umum yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini adalah penyembelihan hewan kurban di masa mewabahnya penyakit mulut dan kuku PMK. Adapun tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam melalui peserta yang hadir pada kesempatan ini, memberikan pemahaman kepada umat Islam Kota Medan melalui peserta yang hadir pada kesempatan ini, MUI se-Kota Medan dan pengurus BKM se-Kota Medan, tentang penyakit mulut dan kuku bagi hewan berkaki empat, termasuk sapi yang akan disembelih nantinya pada hari raya kurban ini. Selanjutnya juga untuk memahami tentang tinjauan hukum daripada keberadaan hewan di masa mewabahnya penyakit mulut dan kaki. Sehingga harapan kita nantinya para peserta yang hadir dapat menginformasikan lebih lanjut dan lebih luas kepada umat Islam akan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Sedangkan latar belakang kegiatan ini dilaksanakan adalah banyaknya informasi yang kita dengarkan tentang penyakit mulut dan kaki bagi hewan di Indonesia, Sumatera Utara, dan termasuk juga di Kota Medan yang nantinya akan diinformasikan oleh para narasumber kita. Selanjutnya banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Majelis Ulama, apakah langsung maupun melalui media, tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan hewan yang terjangkit atau yang pernah terjangkit, pernah menderita penyakit mulut dan kuku ini. Sehingga dengan demikian, atas dasar pemikiran itu,
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan merasa perlu dan penting untuk melaksanakan pertemuan ini, melaksanakan kegiatan ini supaya informasi yang sesungguhnya tentang hewan kurban, sungguh pun sebenarnya target pemerintah tidak hanya sampai pada hewan kurban 10 Zulhijjah ini, tapi sampai berakhirnya penyakit mulut dan kaki ini di tanah air kita ini. Sekalipun dalam jangka pendek bahwa kita berharap paling tidak penyakit mulut dan kuku ini dapat teratasi sebelum penyembelihan hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah. Dapat kami laporkan kepada Ketua Umum bahwa sudah mulai terdengar bisik-bisik bahwa ada beberapa informasi kalau umat Islam sepertinya agak alergi dan enggan untuk menerima hewan kurban pada saat hari penyembelihan nanti pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Oleh karenanya ini merupakan tugas kita bersama. Barangkali pada kesempatan ini nantinya Ketua Umum akan menyampaikan apa trik-trik kita untuk itu. Hal yang sama dulu pernah terjadi pada ikan mungkin, bahwa banyak di antara masyarakat kita tidak memakan ikan. Oleh karenanya pemerintah dan petinggi-petinggi negeri ini mendemonstrasikan untuk makan ikan bersama. Entah barangkali pada hari ini atau besok kita mendemonstrasikan pula makan daging sapi bersama, kira gitu ya, secara bersama di Kota Medan ini. Dan saya setuju tuh, ya mudah-mudahan bisa terlaksana, menunjukkan bahwa sapi tidak berbahaya bagi kehidupan manusia, sungguh pun pernah terjangkit PMK, penyakit mulut dan kuku. Peserta yang hadir pada kesempatan ini sebanyak 80 orang yang terdiri dari Ketua Umum MUI Kecamatan Sekota Medan. Selanjutnya juga peserta kita berasal dari pengurus BKM masjid yang ada di Kota Medan ini. Yang tentunya Pak Ketua kita tidak mampu untuk mengundang seluruhnya, sebanyak 1115 masjid di luar musola dan langgar untuk kita hadirkan BKM-nya, tapi kita harapkanlah peserta yang hadir ini nantinya mampu secara estafet dalam waktu yang singkat, tinggal beberapa hari lagi ini menjelang pelaksanaan hewan kurban, dapat menginformasikan apa yang kita pahami pada kesempatan ini kepada umat kita masing-masing. Selanjutnya yang bertindak sebagai narasumber nantinya adalah yang pertama Ketua Umum MUI Kota Medan Al-Ustaz Dr. Haji Hasan Matsum MAG, dan yang kedua Dr. Hewan Dewi Mutia Chan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Insya Allah nanti akan bersama kita. Bapak Ketua Umum yang kami hormati, akhirnya kepada Bapak Ketua Umum kami mohon kesediaannya untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Mohon maaf tadi juga hadir bersama kita Bapak Kapolres Tabes yang semalam juga beliau mengatakan insya Allah saya akan hadir, tapi saya pagi besok akan mengikuti acara doa bersama di Polres Tabes, sehingga mungkin Pak Valentino tidak menghadiri acara kita pada kesempatan ini, sekalipun termasuk salah satu stakeholder daripada PMK ini adalah kepolisian. Di tingkat Provinsi Sumatera Utara, ketuanya Sekda, wakil ketuanya Wakapolda. Gitu. Jadi Wakapolda wakil ketua daripada penyakit mulut dan kuku ini. Itu aja barangkali ya Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan laporan daripada rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, hadir bersama kita di ruang Aula Kantor MUI Kota Medan dalam kegiatan muzakarah kita pada hari ini, yaitu Dr. Hewan Dara Komalacan yang akan menyampaikan paparan nanti khusus terkait dengan PMK, virus penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan kurban pada tahun ini, yang kita rasakan agak meresahkan bagi masyarakat. Kemudian mendampingi beliau ada Ibu Insinyur Nurhayati Siregar yang nanti mungkin akan bantu operasional dari penyampaian materi oleh Dr. Hewan Dara Komalacan. Kemudian mewakili Kombes Pol Valentino Alpatotareda sebagai Kapolresta Medan, hadir Bapak Muhammad Ricardo bersama kawan-kawan saya lihat di sini. Terima kasih Pak hadir dalam muzakarah kita ini, dan tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa salah satu stakeholder dari sosialisasi tentang PMK ini salah satunya adalah Polres atau kepolisian. Nah, kepada kita tentu apa yang terjadi di saat ini atau belakangan ini, adanya virus, kita tidak bisa mengatakan ini virus sambungan dari virus corona, ya. Kalau pada manusianya kita ada corona, lalu di hewan ada virus penyakit mulut dan kuku ini, ya tentu ini adalah sebuah dua karakter yang berbeda tentunya. Nanti bisa kita dengar karakter dari virus penyakit mulut dan kuku ini dari spesialis tentang itu, yaitu dokter hewannya. Kalau saya tak paham itu, yang bisa saya hanya mendengar saja apa yang disampaikan oleh dokter hewan Komala nanti, yaitu kita serap, dan harapannya kepada sekretariat ini nanti ditulis, dicatat dengan baik. Kalau memang memungkinkan, dibutuhkan himbauan berikutnya, kita telah mengeluarkan himbauan sebelumnya tentang PMK ini, yaitu himbauan nomor 2 DPK/6 Romawi 2002 tentang pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Ada 3 himbauan kita di situ. Mungkin nanti oleh sekretariat bisa juga disampaikan ke peserta. Nah, tapi himbauan kita ini belum secara teknis mengatur tentang tata cara penyembelihan dan pengaturan hewan kurban ini, daging hewan kurban ini. Kalau nanti dari diskusi kita, muzakarah kita ini dibutuhkan untuk himbauan atau surat edaran baru dari MUI untuk disampaikan kepada masjid-masjid oleh BKM, begitu juga oleh pengurus MUI kecamatan, kita akan buat surat edaran baru. Nanti insyaallah materi dari Ibu tentu menjadi bagian inti dari yang harus kita serap kepada kita semua, ya. Nah, kemudian dalam kaitan penyembelihan hewan kurban secara syar'i, saya kira tidak ada yang baru, ya. Semua kita sudah memahami, apalagi yang hadir di sini adalah pelaku dari hewan kurban itu sendiri. Ada penyembelih, ada panitia, ya. Kalau di BKM udah jelas itu, panitia, pengelola, hadir semua itu. Bagian penyembelih udah tahu itu. Bahkan sangat memahami kriteria-kriteria hewan yang akan dijadikan hewan kurban. Secara umum Al-Quran menyebutnya bahimatul an'am. Rinciannya itu adalah biasanya disebut al-ibil, kan gitu kan, unta, kerbau atau lembu atau sapi, kemudian kambing atau domba. Itulah dia bahimatul an'am itu. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, bagaimana Ustaz kalau saya menyembelih hewan kurban dalam bentuk seekor ayam? Wah,
ayam apa tuh, ayam atau dalang kan gitu kan. Itu ayam jago ya. Itu bisa, itu tidak masuk bahimatul an'am ya. Nah, walaupun dulu semangat kurban ini begitu kuat di kampung saya, mohon maaf ini saya tak menyalahkan emak saya. Mungkin karena kuatnya lah semangatnya berkurban, tak ada yang lain. Ayam jago tuh Pak dipotongnya Pak. Tak ada lah nak yang bisa kita kurbankan. Jadi mak, inilah ayam jago kau nilai yang kita kurbankan ya. Udahlah, awak tak tahu hukum kan gitu. Mungkin dia pun tak paham, tapi semangatnya kuat. Nah, dimasukkannya lah ayam jago itu dalam kelompok bahimatul an'am. Itu kenapa semangat ya. Tapi itu tentu tidak sah kalau kita lihat dari kriteria bahimatul an'am. Itu semangat saja. Nah, kemudian kalau selanjutnya ada syarat-syarat ya dari hewan kurban itu yang dalam hadis bisa kita lihat secara tegas. Mungkin di tangan Bapak Ibu, Bapak sudah ada, Ibu tak ada ya, kecuali kami di depan ini. Ya, Bapak sudah ada hadis yang menyebutkan itu. Ya, teksnya tidak ada ya. Nah, ini saya sampaikan. Pertama tentu tidak buta. Kan 4 dalam hadis itu ya, yaitu tidak buta yang jelas butanya, kan begitu kan, yang pincang jelas pincangnya, yang sakit jelas sakitnya, kemudian yang kurus jelas kurusnya sehingga berkurang sumsumnya, kira-kira begitu. 4 itu dalam teks hadis tertera. Nah, yang sakit jelas sakitnya ini nanti yang kita bicarakan kaitannya dengan PMK, begitu Bu ya. Nah, Bu dokter ya. Jadi kalau dia sakit jelas sakitnya, itu tidak sah jadi hewan kurban. Jadi kalau kita lihat seperti di Fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang PMK itu, kalau kita lihat hewan kurban itu apakah ini umumnya lembu. Kambing udah kena, ada Bu yang ada juga ya. Ada juga ya yang kena virus ini ya. Jadi kalau kita lihat kambingnya, dombanya atau lembunya, hanya air liurnya mungkin bertambah banyak, tapi tidak tumbang, masih kuat berdiri, jalan sana jalan sini. Kalau istilah kita agak meriang-riang lah, kira-kira begitu. Bolehkah dijadikan hewan kurban? Masih boleh, masih mubah itu. Kenapa? Sakit yang tidak jelas sakitnya. Yang tak boleh itu yang sakit jelas sakitnya, kan gitu. Nah, tapi kalau sudah ditumbang dia, disuruh bangun atau diminta diangkat pun bangun dia, sebentar jatuh lagi, nah itu tidak sah jadi kurban itu. Kenapa? Sakit jelas sakitnya, kan gitu. Bain maraduhu. Jadi maridah bain maraduhu. Jadi yang sakit jelas sakitnya, itu tidak sah. Nanti kita lihat kriteria-kriterianya dari Ibu dokter, nanti dokter hewan lebih tahu bagaimana kira-kira ciri khas atau karakter hewan ini yang terkena virus itu, kan begitu. Kalau saya katakan tadi mungkin air liurnya, mungkin nanti ada matanya itu rembesan bahasa kita atau matanya rembesan atau apalah, kira-kira begitu kita dengar dari paparan Ibu dokter kita. Nah, kalau yang terkena virus ini tidak menyebabkan sakit yang kuat, itu dalam fatwa masih mubah. Tapi dalam himbauan kita MUI Kota Medan itu kita menghimbau untuk tetap menghindari. Mengapa? Kita tidak tahu, boleh jadi hewan yang kita duga tidak kuat terkena penyakit karena hewannya yang kuat, gitu. Penyakit sebenarnya kuat di dalam, tapi hewannya kuat. Macam Ustaz Burhan nih, kalau flu apanya kuat ini. Flu yang sangat kuatlah baru tumbang ini. Kalau tidak, jalan dia ke sana kemari. Apalagi ke MUI ini. Kira-kira begitu. Nanti oleh karenanya dalam himbauan MUI Kota Medan kita tetap menghimbau, walaupun dalam kategori rendah, lemah, ringan virus itu menyerang hewan kurban ini, kita tetap menghimbau itu dihindari. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana program virus itu sebetulnya. Itu yang 4 tadi. Baru yang putus atau terbelah telinganya, gitu ya. Putus atau terbelah telinganya kenapa? Karena mengurangi kadar daging. Telinga itu kan ada daging di situ. Begitu juga ekornya, karena di situ ada daging. Bagaimana dengan patah tulangnya? Patah tanduknya? Tidak, karena tanduk bukan bagian dari daging. Jadi misalnya berkelahi dia semangat kali,
ya dibawa, mohon maaf nih tak bermaksud sara, dibawa dari Aceh tuh, jago betul lembu nih, jumpa dengan lembu Medan. Wah, inilah nih ditanduknya lembu Medan tuh patah. Apa namanya, tanduk itu tetap sah dijadikan hewan kurban. Mengapa? Karena tanduk bukan bagian dari daging, tak mengurangi bagian daging, kira-kira itu. Cuma ya kuranglah rasanya apa Wak ya, kurang mantapnya, kira-kira begitu, mantapnya yang kurang. Ini kalau cerita hukumnya tetap sah. Kalau cerita mantap itu rasa, nilai rasa. Nah, selanjutnya adalah tidak terjangkit virus penyakit mulut dan kuku. Itu saya kira sudah itulah poin yang akan kita bincangkan dalam diskusi kita ini. Nah, kemudian saya kira utamanya itu kemudian yang telah cukup umur, itu tentunya ya syaratnya telah cukup umur. Rasulullah mengatakan la tatsbahu illa musinnah, kan begitu kan? Jangan kamu potong atau sembelih hewan kurban itu kecuali yang telah musinnah. Musinnah itu diambil dari kata sinnun. Sinnun itu dalam bahasa Arabnya gigi. Orang Jawa mengatakan untu, ya. Gigi. Jadi sinnun itu gigi, illa musinnah, kecuali yang sudah bertukar giginya, kan gitu kan? Apa itu gigi susunya? Nah, ini yang saya tanya dulu, Ibu Insinyur. Bu, Ibu dulu kira-kira bertukar gigi susu berapa lah, Bu? Tak ingat ya? Biasanya kalau kita manusia umur 8 tahun, Pak. 8 tahun, 9 tahun, begitu copot kan Ibu lempar ke atap kan? Lempar ke atap, sama pengalamannya. Kalau kita manusia bertukar gigi susu kita umur 8 tahun, 9 tahun, kan begitu. Nah, kalau lembu ternyata umur 2 tahun. Kambing ternyata umur 2 tahun, ada yang umur setahun. Domba kan gitu. Nah, kalau kerbau juga 2 tahun. Onta ternyata 5 tahun. Makanya tidak boleh dipotong sebagai hewan kurban seekor onta sebelum berumur 5 tahun. Karena umumnya umur 5 tahun itulah berganti gigi susu onta itu. Nah, jadi ukurannya sebetulnya awalnya bukan cerita umur, bukan cerita umur awalnya, tapi ceritanya adalah berganti gigi susu, itu dia. Sama dengan kita, kapan sholat zuhur? 12.30. Asalnya bukan 12.30, tergelincir matahari. Cuma tergelincir matahari itu kebetulan 12.30. Gitunya itu. Sama ini. Kapan berganti susunya? Kebetulan berganti gigi susu lembu itu umur 2 tahun. Gitunya itu. Nah, baru belakangan kita standarkan berumur 2 tahun, berumur setahun, berumur 5 tahun, begitu kira-kira. Nah, jadi yang belum berganti gigi susunya itu belum boleh dijadikan sebagai hewan kurban karena pertanda belum dewasa. Itu dia. Jadi kita dewasa itu ya ada 2 kalau manusia ini kan, berganti gigi susu, yang kedua karena ihtilam dan haid, kan gitu. Itulah dewasanya. Jadi bisa juga dengan karakter berganti gigi susu. Jadi kalau hewan, kalau kita manusia ya ditandai dewasanya itu dengan ihtilam, mimpi atau haid. Tapi kalau lembu gimana pula mengetahui dia? Kecuali lah kalau lembu bapak itu perempuan haid, dia ada Pak haid Pak. Mana tahu Pak, lembu saya itu haid Pak, ajab juga, saya beli pembalutnya kan gitu kan. Nah, itu udah dewasanya. Nah, kalau laki-lakinya ihtilam kita tak tahu kapan dia ihtilam kan. Nah, jadi apa karakternya? Sekali lagi Rasul mengatakan illa musinnah. Itulah pertanda dewasanya hewan kurban itu. Sinnun, gugu, apa namanya, gigi itu. Nah, kemudian kata Rasulullah illa ayya'sura alaikum fatazbahu jajah minad dha'ni. Tapi kalau sulit udahlah, potonglah kambing yang menjelang dewasa. Belum dewasa karena belum berganti gigi susu, menjelang saja jadilah. Jadi domba itu menjelang dewasa umur berapa? Umur 8 bulan, 9 bulan. Dah menjelang dewasa lah itu. Sudah menjelang berganti gigi susu lah. Kalau sudah sulit. Saya kira kalau di Indonesia tidak sulit itu. Ini cerita sulit ini kan di sana masing-masing untuk ada udhiyah, ada hadiyu, ada kafaroh, banyak dia. Kalau dia di tanah haram kan banyak itu. Ada udhiyah,
ada al-hadiyu, ada kafaroh. Wah, banyak ini. Ada dam lagi. Mungkin terjadi kesulitan karena banyaknya kebutuhan. Kalau terjadi kesulitan kata Rasulullah, maka bolehlah kamu sembelih jajah minad dha'ni. Saya kira ini sekedar pengantar, ini sudah maklum kita semua itu. Apa yang saya sampaikan sekali lagi tidak ada tambahan, sekedar pengukuhan, itu saja. Pengukuhan dari apa yang kita ketahui selama ini. Mengokohkan saja ya dari pengetahuan selama ini. Yang paling penting bagi kita hari ini adalah ilmu dari dokter hewan Dara Kumalacan tentang virus PMK. Sekali lagi kepada kita, terutama sekretariat, catat nanti kalau ada tambahan-tambahan baru yang perlu kita perluas untuk himbauan kita bisa keluarkan himbauan baru mendampingi himbauan sebelumnya. Ya, ini saya kira kepada Sekretariat MUI Kota Medan kita tugaskan untuk ini. Demikian mungkin pengantar dari saya, sekaligus ini membuka. Pengantar ini membuka, hebat ini. Pengantar ini, materi saya ini seolah-olah tak pala lah kira-kira gitu. Ini hanya menghantar, saya buka ini untuk materi yang sesungguhnya. Baik, mari sama-sama kita buka mudzakarah kita pada hari ini dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dara Kumalacan. Saya dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, bertugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmafet. Ya. Sekedar sedikit bercerita ya. Seminggu sebelumnya ini atau 10 hari yang lalu kita bersama-sama bapak-bapak dari MUI sudah melakukan sosialisasi ke BKM. Kebetulan memang ada kegiatan kami, sebenarnya kegiatan rutin tiap tahun, hanya karena pandemi COVID ya kegiatan semua ditiadakan, dan berkaitan dengan situasi wabah PMK ini kami harus bekerja keras untuk menginformasikan kepada masyarakat ya. Materi kita tentang pemotongan hewan kurban dan penanganan daging kurban yang aman dan sehat dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku. Ya, ini disampaikan di acara penyuluhan penyembelihan hewan kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kuku oleh MUI. Ya, oke, next. Ya, ini landasan hukum sebenarnya dari awal kita untuk bekerja memang selalu ada peraturannya. Jadi di dalam bidang peternakan ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 41 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian ada beberapa PP, dan yang pasti yang sekarang lagi viral adalah Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2002. Ya, next lagi. Nah, ini dia yang pasti tujuan pemotongan hewan kurban sesuai syariah agama Islam, kaidah Kesmafet dan Kesrawan. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah pernah dengar tentang Kesmafet ya, atau kepanjangannya. Kesmafet itu adalah kesejahteraan masyarakat veteriner, dan Kesrawan adalah kesejahteraan hewan. Dan ini memang kita mengusungkan untuk mengutamakan Kesrawan dalam penanganan penyembelihan kurban. Ya, ini dalam rangka merubah pola pikir dan pandangan masyarakat umum tentang penyelenggaraan pemotongan hewan kurban dari cara tradisional menjadi higienis, menghasilkan daging kurban yang asuh. Jadi sebenarnya ini melindungi juga kesehatan dan ketentraman batin masyarakat. Oke, next Pak. Ya, izin ya. Nah, di sini ada pasti yang paling penting adalah aspek teknisnya ya. Kita di sini bekerja terutama mencegah penularan penyakit menular dan zoonosis. Zoonosis mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar. Ya, saya jelaskan aja di sini. Zoonosis itu adalah penyakit menular dari hewan ke manusia. Selama ini yang kita tahu adalah penyakit menular zoonosis, contohnya adalah flu burung dan rabies serta antrak ya Bapak Ibu. Jadi tugas rutin kami selama bertahun-tahun sebelum terjadinya wabah PMK, kita selalu mengawasin batasnya tentang zoonosis antrak. Ya, di Pulau Jawa sudah ada antrak. Kebetulan di Sumatera Utara dari sejak saya bekerja tahun 2010-2011
itu belum ada, yang sudah diamatin belum ada informasinya, belum ada yang kami temukan gejala klinis yang menyerupai antrak ya. Itu tidak boleh disembelih. Jadi ciri-ciri dari antrak tersebut, dia mengeluarkan darah dari semua lubang kumlah. Itu. Jadi kalau disembelih, mengapa? Nanti terjadi penyebaran virusnya melalui sporanya di udara dan segala macam yang dikeluarkan dari sapi yang terinfeksi tersebut. Oke, next. Ya, ini 5 prinsip dalam kesejahteraan hewan. Yang pasti kita dianjurkan berlaku ihsan kepada hewan sembelih ya. Ya, sesuai dengan anjuran dari bapak-bapak semua dari MUI di sini, pasti sudah paham dan untuk berlaku baik ya kepada hewan ya, yang namanya makhluk ciptaan Tuhan, tetap kita berlaku ya baik. Untuk gunanya seperti ini Pak. Ya, tujuannya pasti ada ya dagingnya. Jadi proses pengeluaran daging itu juga tidak cepat membusuk dan juga ya dia bernilai baik juga, rasanya juga bagus gitu. Oke, ini yang pasti bebas dari rasa lapar dan haus, freedom from hunger and thirsty. Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman, freedom from discomfort. Kemudian bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Freedom from pain, injury dan disease. Dan ini memang dianjurkan dari Keserawan. Saya menjelaskan cepat aja ya Pak, karena ini memang banyak informasinya. Mungkin sedikit aja. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanya, nanti boleh nanti kita tanya. Nah, next Pak. Ya, ini bebas dari rasa takut yang nomor 4 ya. Freedom from fear and distress. Yang paling penting sering di sini. Hewan sapi tinggi tingkat stresnya. Nanti saya jelaskan ada di dalamnya. Mereka tidak bisa sapi ini kalau udah stres, berontak, pengeluaran darah juga nggak sempurna itu. Jadi kalau di RPH itu penanganan sapi memang udah ahlinya, dari mulai menjatuhkan, merobohkan, menyembelih sampai mengeluarkan darah ya. Kita ada proses pelayuan di gantung. Gitu, ya. Yang pasti dia bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya ya. Namanya hewan pasti ada perilaku alaminya ya. Makan, minum segala macamnya itu perilaku alami. Oke. Nah, ini dia persyaratan tempat. Yang pasti kalau bapak-bapak sekarang ini udah dekat kurban. Pemesanan dan pembelian hewan kurban sudah pasti seperti biasa langsung ke daerah tertentu. Dari contohnya ya dari Aceh sekitarnya, Langkat atau Binjai, Deli Serdang, Sergei. Kebetulan ini tiba-tiba ada wabah PMK, timbul kekhawatiran dan itu sudah kita sampaikan. Mereka yang ada di kecamatan-kecamatan, bapak-bapak dari utusan BKM mengeluh dan mengkhawatirkan bagaimana ciri sapi yang sehat, yang bebas PMK. Dan ini memang harus kami sampaikan ciri-cirinya. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya Pak. Yang pasti bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang sudah pernah tahu tentang pembelian sapinya, minta pemeriksaannya dalam bentuk surat SKKH. Kalau misalnya dari peternak langsung, minta didatangkan petugas untuk memeriksa. Ya, nanti ada kontak langsungnya dari narahubung ke Dinas Pertanian ya, petugas. Jangan Dinas Kesehatan ya Pak. Kita ada di bidang peternakan, ada di Dinas Pertanian Perikanan Kota Medan. Ya, ini tempat penjualan hewan kurban yang pasti sudah ada persetujuan ya. Di Kota Medan ini, kita ini kota metropolitan bisa disebut Pak. Karena kita bukan penghasil hewan kurban. Kita juga ada Kota Medan ini terkait larangan perwalnya, larangan kaki 4 nomor 26 tahun 2012. Jadi di sini memang peternak juga ada tapi terpaksa sembunyi-sembunyi. Dan kita ini memang kenapa saya sebut kota metropolitan, kita ini ada dan kita menerima. Kita didatangkan dari daerah-daerah kabupaten untuk memenuhi kebutuhan kita di Kota Medan ini, termasuk sapi paling besar. Jadi pemotongan sapi di sini kalau tiap tahun kami punya data itu sekitar 10.000 Pak. Ya, termasuk kambingnya. Tapi kalau sapinya hampir 8.000 ekor. Dan kita punya petugas-petugas di setiap kecamatan. Memang tidak dapat semua ya Pak, karena petugas sedikit. Kita bisanya di titik-titik tertentu yang memang banyak dan mengkhawatirkan. Jadi tiap tahun kami rutin bertugas. Itu memang banyak, memang
pemotongan hewan sapi, kambing dan domba sisanya. Kalau kerbau hanya beberapa aja. Jadi pemenuhannya itu banyak. Jadi ini yang kita khawatirkan. Setiap pengumpul kita datangi Pak di hari 14 hari sebelum Hari Raya Kurban. Jadi ini mungkin sudah ada yang menjual dan kita datangin untuk memberikan SKKH-nya. Nah, kalau bapak-bapak yang beli pesan atau dari daerah, bapak boleh minta karena itu penting. Dan ini sudah dilaporkan melalui aplikasi Isiknas itu. Aplikasi Isiknas itu adalah aplikasi yang nasional yang melaporkan bahwa hewan itu sakit atau sehat dikeluarkan oleh pemeriksaan dari dokter hewan. Jadi dilaporkan melalui aplikasi Isiknas. Jadi kalau bapak-bapak itu hak bapak, kewajiban pembeli, kewajiban penjual memberikan suratnya. Hak bapak untuk menerima dari SKKH tersebut, ya. Jadi harus diperiksa. Walaupun kita Kota Medan bertugas di setiap pengumpul pedagang untuk memberikan kesehatan, hanya kadang-kadang kita tidak menemukan titik di mana mereka menjual gitu. Nah, itu ada koordinasi kita ke kecamatan untuk memberikan informasi bahwa ada lapor di mana titik penjualan hewan kurban. Oke. Nah, ini kira-kira tersedia tempat pemotong bersyarat semuanya, tersedia fasilitas dan ini memang ada anjurannya. Oke, next dulu Pak. Ya, ini ya. Kalau syarat hewan kurban tadi udah dijelaskan, pasti bapak-bapak dari MUI sudah tidak dikhawatirkan lagi, sudah paham ilmunya. Saya hanya menjelaskan sekilas bahwa ini adalah syarat seperti biasa. Tolong Pak. Ya, ciri-ciri hewan sehat kalau dari medis, aktif bergerak ya pasti, saling kadang-kadang saling menaiki ya, itu tanda ciri-ciri normal ya hewan ya. Kemudian nafsu makan baik, rambut atau bulu tidak kusam atau cerah, cermin hidungnya basah bukan kering. Kalau kering berarti dia alamnya adalah demam. Kadang kalau sapi kalau udah mulai demam dia napasnya udah mulai panas ya, jadi kering. Jadi matanya juga cerah, bersinar, mulut, hidung dan anus bersih. Tidak ada kotor-kotoran yang seperti darah atau cairan lendir yang gimana ya. Kalau itu menandakan hewannya sehat. Kalau misalnya dia kotorannya seperti diare atau mencret, itu biasa penyakit biasa Pak, biasanya cacingan. Tapi yang penyakit menular yang kita khawatirkan di sini adalah antrak dan PMK. Oke. Yang pasti Bapak terima surat keterangan kesehatan hewan. Oke, next Pak. Nah, ini salah satu contoh ciri-ciri hewan yang sehat, dan yang disilang di bawah adalah yang tidak dapat bangun. Tidak dapat bangun jangan dibeli ya Pak. Itu berarti hewannya ada masalah, ada gangguan kesehatan. Nah, kalau di sini tanduknya ya tidak ada ya nomor belakang. Oke, next Pak. Nah, dari suhu juga bisa dinilai. Kadang-kadang kalau misalnya ini suhu ini mesti gunakan alat ya. Nah, tapi dari suhu ini saya cuma memberitahu informasi bahwa suhu yang sehat sekitar 38 sampai 39,5. Sapi 39,5. Tapi kalau udah mulai sapi suhunya 40, berarti udah demam. Nah, informasi yang perbandingan dari suhu sapi yang sakit. Sapi yang sakit kalau udah kena demam, kalau antrak dia tinggi Pak. Dia memang perdarahan. Seperti orang kena sakit malaria, gemetar, berdarah, tinggi suhunya hampir 42. Ya, kalau misalnya di PMK ada demam, ada. Cuman kadang-kadang nggak teraba sama peternak. Mereka nggak tahu, tiba-tiba besok udah ada liliran aja, udah ngeces semua sapinya. Ya, demamnya ada 40 sampai 40,05. Oke, next Pak. Ya. Ya, ini salah satu ciri hewan yang sehat, yang sakit, Nah, itu yang cacat di atas yang sebelah kanan. Nah, yang tanduknya seperti itu mungkin dari Bapak Mui bisa menjelaskan ya, kalau misalnya dari tanduk itu boleh nggak dijadikan prasyarat pemotongan, sah nggak gitu? Kira-kira sah nggak Pak yang tanduknya? Boleh ya Pak, boleh ya. Oke. Terus ada di bawah ya, ini contoh-contoh biasanya PMK, tapi tidak perdarahan, tidak berat ya. Biasanya kalau PMK ini dia kakinya luka-luka. Di sekitar sepatunya itu batas tapalnya itu ada perdarahan atau pembatasannya seperti hampir lepas. Kadang-kadang ada yang lepas. Jadi tapak sepatunya si sapi lepas. Itu kalau udah berat nggak bisa bangun.
dan tidak bisa bangun berarti ada masuk dari fatwa MUI. Kalau tidak bisa bangun sudah berat, tidak boleh dijadikan syarat untuk dijadikan pemotongan, untuk dijadikan hewan kurban ya. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh dari yang sakit tadi ya. Ini kita gambar-gambar dulu ya Pak. Ini yang buta katanya tidak boleh. Oke, next Pak. Nah ya, seperti ini. Jadi sebelum ada dilakukan sampai hari -1 atau sebelum hari raya kurban, kita melakukan pemeriksaan antemortem atau penyembelihan ya. Pemeriksaan antemortem itu sebelum dilakukan penyembelihan, sebelum terjadi kematian atau iya, sebelum terjadi kematian dari hewan tersebut. Jadi ada pemeriksaan Pak. Kalau bapak-bapak ingin diperiksa ya, tapi kalau misalnya yang mencurigakan aja, mohon maaf, kadang kami ini petugas kami kurang. Jadi kalau misalnya sehat, ada yakin sehat, ya udah. Jadi kalau misalnya yang belum, yang kira-kira mengkhawatirkan yang seperti yang nanti saya paparkan, boleh panggil kami Pak, karena memang di hari H-1 kami makin sibuk, dari mulai jam 8 pagi kami bertugas sampai kadang saya hampir pulang jam 3 malam. Kenapa? Hewan kurbannya kebanyakan rata-rata didatangkan di jam 10 malam. Ya, hadir dari mana-mana semua. Jadi di situ pusat kami bekerja di atas jam 9 malam sampai jam 3 malam kadang. Paginya adalah pemeriksaan postmortem. Selesai sholat Idul Adha, saya bertugas lagi di jam 9 sudah ada pemotongan lagi. Itu mesti diperiksa. Oke Pak, silakan lanjut. Nah, yang pasti Pak, tolong laporkan jika terdapat hewan yang dicurigai sakit. Sakitnya adalah sakit wabah PMK atau yang mencurigai seperti pengeluaran darah dari lubang, kumlah-kumlah ya. Nah, itu boleh langsung laporkan aja, nanti ada nomor kontaknya, boleh nanti diminta dari Bapak MUI atau dari ini ada sedikit data atau informasi nomor kontak saya. Nah, yang pasti ini adalah peran kesehatan masyarakat veteriner dalam pencegahan penyebaran PMK adalah pencegahan penyebaran PMK di tempat penjualan hewan kurban dari RPH dan TPH di luar RPHR. Jadi TPH itu tempat penyembelihan hewan kurban. Contohnya ada di Batubara itu Pak. Mereka punya tempat sendiri, ada lokasi sendiri untuk acara-acara adat dan acara agama. Kalau kita di sini sebenarnya ada di RPH. RPHR itu maksudnya RPH ruminansia. Kalau yang non ruminansia, contohnya hewan yang non halal ya Pak. Ya babi dia punya RPH sendiri. Nah itu. Kemudian ada pengaturan lalu lintas produk hewan. Produk hewan juga diawasi Pak. Contoh-contohnya daging yang diimpor atau daging yang dijual dari pasaran, yang untuk catering yang sudah boleh dijual di restoran atau pasar-pasar. Kemudian ada kesiapsiagaan, ini adalah menjelang Idul Adha. Nah, ini adalah salah satu contohnya sosialisasi, dan kami sangat berbangga hati, berbesar hati karena Bapak MUI dari MUI sudah ada istilahnya inspirasi untuk mengundang kami, memberitahukan ya, membantu pengerjaan kami bertugas dalam menginformasikan PMK ini. Terima kasih Pak. Jadi kemudian ini adalah KIE-nya, tidak hanya terbatas di sini, tapi kepada peternak dan para ibu-ibu rumah tangga yang kebetulan bisa kami informasikan. Oke, next. Nah ini ya, kesiapsiagaan menjelang Idul Adha dalam situasi wabah PMK. Ini udah ada surat edaran dari kementerian. Ya ini meliputi kegiatannya penjualan hewan kurban, pemotongan hewan kurban, yaitu yang paling utama. Kemudian kegiatan kurban ini memang memperhatikan aspek dari pencegahan dan penanganan PMK, tempat penjualan dan tempat pemotongan. Kenapa? Di saat tempat penjualan dan tempat pengumpulan ya Pak, di situ misalnya tidak diketahui, peternak ini nggak tahu bentuk PMK gimana, mereka jual taruh di lapangan-lapangan, misalnya contoh kalau di daerah Kota Medan ada titik kuning. Nah di situ mereka jual sapi yang udah tertular, menularkan ke hewan yang sehat dari sapi yang lainnya. Dari mana? Dari cara pakannya, air liurnya, air minumnya atau kotorannya, ya. Dan sifatnya PMK ini sangat virulen, sangat tinggi, morbiditasnya sangat tinggi 80%, dan jaraknya juga jauh Pak, hampir 10 km menebarkannya. Sifatnya airborne Pak. Bapak-bapak mungkin dengar airborne apa ya? Sifatnya dari udara Pak. COVID Pak, seperti itu Pak. Jadi contoh dari virus COVID hampir sama dengan PMK ini, menyebar tinggi. Satu malam Bapak bawa sapi 1 ekor ke kandang Bapak, populasi ternak misalnya punya 10 atau 20, Bapak bawa dari sebelah mungkin sakit, satu malam itu langsung jadi Pak. Sapi di kandang yang Bapak bawa yang sehat langsung kena.
kena semuanya. Itu udah terjadi di peternak kita di Mabar Hilir. Rugi dia. Beli 6 ekor dari Aceh Tamiang yang memang daerah wabah yang sudah dinyatakan kementerian. Dia bawa dan tidak mungkin ditolak, tidak mungkin dibatalkan karena mungkin ada kerugian ya, tidak dapat kembalian. Dia bawa pulang ke kandangnya di sana ada 40 ekor, 6 ekor menebar virus semuanya. Dan itu terlapor pertama kali di Kota Medan tanggal 12 Mei. Oke, nah ini dia Pak, ini sebenarnya anjuran pemotongan sebenarnya ada di RPH ya. Kalau dari kementerian, dari peraturannya di RPH anjurannya. Kenapa? Ada pengawasan, ada pembuangan limbah yang sesuai. Tapi ada kelonggaran dari pemerintah untuk memberikan izin pemotongan penyembelihan di luar RPH. Khususnya di acara adat dan agama ya. Contohnya Hari Idul Adha atau acara adat. Hanya harus dibolehkan tapi harus diawasin ya, diberikan pemeriksaan dan pengawasan gitu. Jadi misalnya bapak-bapak ada 10 ekor gitu atau 1 ekor pun itu harus diawasin. Laporkan kepada kami Pak, misalnya di luar acara Idul Adha, Idul Fitri atau acara adat, bapak-bapak mungkin yang punya beli dari ternak biasa ya, mungkin belinya tanpa tahu dia sehat apa enggak, boleh minta tolong petugas untuk datang ke tempat yang diminta. Ya, oke, udah lanjut Pak. Nah ini tadi yang saya sebutkan, memang ada persyaratannya menurut surat edaran dari Kota Medan, juga ada dari kementerian. Jadi tentang PMK ini kita sudah punya bentukan Pak sejak terjadinya wabah. Dari Dinas Pertanian sudah mengundang tim Satgas terdiri dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Kejaksaan, dari Badan Intel, BNPB dan Dinas Pertanian Perikanan sendiri, termasuk kecamatan-kecamatan. Kita punya tim Satgas, kebetulan grupnya ada saya yang pegang sendiri langsung. Jadi setiap ada laporan penyakit kami bersama-sama turun Pak. Bapak-bapak dari kepolisian di sini sudah pasti tahu bahwa kita di Kota Medan sudah beraksi. Ya, next dulu Pak. Nah ini dia persyaratan aja ya. Nanti saya jelaskan dalam bentuk yang lebih singkat. Ini hanya surat edaran yang dianjurkan. Okay, next. Nah ini dia Pak, inti ceritanya ya. Mungkin agak tadi banyak basa-basinya ya Pak. Ini kita intinya, penyakit mulut dan kuku. Oke, kita lanjut langsung. Apa itu penyakit mulut dan kuku? Ya, penyakit mulut dan kuku bahasanya terlalu Indonesia ya. Kalau di Inggris kan foot and mouth disease. Virus ini udah lama Pak ada. Dulu waktu saya kuliah, ini udah ada dan kami sudah punya ilmunya gitu. Hanya belum ada gitu. Sudah ada ilmunya, sudah ada bukunya, sudah ada materinya, tapi kita tidak jumpain gitu. Kenapa? Sudah dibebaskan dulu di tahun 1990. Terjadi di Indonesia tahun kapan? 1887 kalau nggak salah saya. Kemudian bebas tahun 1985, tahun 1960 itu dia sudah dinyatakan bebas oleh organisasi. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang paling menular pada hewan yang pernah diketahui dunia. Belum ada di Indonesia, belum. Tahun 1960 belum ada, tapi sekarang ini tahun 2022 ada Pak. Ya, dan kita sudah bebas. Bapak-bapak perlu tahu ya, tahun 2000 kemana aja selama ini ya, kemana kok bisa terjadi ya? Ini sebenarnya ceritanya gini Pak. Tahun 2016 tiba-tiba kita diberikan kebebasan impor ya, atau 2017 ya, dari luar negeri ya, untuk impor dari daerah yang tidak bebas PMK ya. Diketahui selama ini kita ini impornya dari New Zealand, Australia ya. Perlu Bapak ketahui, sejak kita bebas, hanya di dunia, hanya Indonesia dan New Zealand yang bebas. Dan kita tidak memberikan kemungkinan akses yang lain, hanya mengimpor dari mereka, dari New Zealand. Karena kebutuhan konsumsi daging kita banyak dan dibantu oleh Australia. Dan mereka juga punya prasyarat
khusus untuk memasuk atau memberikan, dan kita juga karena saling sama-sama bebas, kita tidak memberikan akses dari daerah lain ya, dari negeri lain untuk memasukkan ini. Nah, kemudian tahun 2016 kalau nggak salah, 2017 itu diberikan impor lain dari daerah lain, contohnya dari India. Dan itu mohon maaf, itu kemungkinannya itu dari saya, kemungkinannya dari sana karena impornya sapi India atau sering disebut daging alana ya. Itu memang daerah yang bukan bebas PMK, tapi pemerintah punya prasyarat khusus. Mereka memberikan titik-titik yang memang boleh nanti diperiksa, mungkin daerahnya bukan bebas PMK. Misalnya daerah Indianya nggak semua India, tapi impor sapinya dari India yang yang masih udah mulai sehat gitu, atau mulai daerah yang bersih dari PMK gitu. Kira-kira begitu Pak. Nah kemudian ya memang ancaman globalnya tinggi. Tapi kerugian produktivitas parah. Karena apa? Infeksinya tinggi, virulensi morbiditasnya itu tinggi sekali, cepat menyebar, cepat sakit, dan susah membebaskan kembali gitu. Nah Indonesia ini kita ketahui ada Kepulauan Nusantara ya, banyak sekali, dan semua punya sapi rata-rata di pulaunya. Kalau misalnya membebaskannya kembali seperti tahun lalu, apa mungkin? Nah ini masih pertanyaan, dan tugas pemerintah, tugas kami semua untuk memberikan penurunan angka dari PMK ini, atau kembali berusaha bebas kembali dari PMK ini Pak. Nah ini salah satu contoh gejala yang sudah saya rangkum. Ini langsung Pak, ini dari Kota Medan ya. Ini sapi yang ada di Kelurahan Terjun. Contoh-contohnya ada pasti. Dia berliliran, hidung keluar lilir, mulut keluar liliran. Kadang sampai ada perdarahan, ya ada sedikit, karena kadang-kadang mereka juga setelah terinfeksi, masa inkubasinya itu 1-14 hari, biasanya 2-5 hari terlihat. Mereka langsung mengeluarkan, ini sapi langsung mengeluarkan bentuk cairan liliran hidung ya. Kemudian yang pasti lidahnya melepuh seperti bintik-bintik gini Pak, kayak papula ya, atau lesi bahasa medisnya. Ini cairan lendirnya di atas adalah lesi-lesi sariawan, seperti sariawan. Kenapa? Dia nggak mau makan, makanya. Karena sejak ada lesi-lesi itu, sapi langsung kurus, tidak mau makan, tidak, ya langsung diam aja karena memang sakit mulutnya, gitu. Dan ini kadang-kadang ada yang bertanya, pernah dari Bapak dan Rame nanya, Bu, ini ciri-ciri sapi yang ngejas ini kan biasa Bu. Sudah biasa kita lihat kayak gini. Apa bedanya dengan yang lain gitu, dengan penyakit lain? Iya, memang ada. Dibuka lesinya di lidahnya itu, atau di gusinya itu ada bintik-bintik merah, atau seperti terkelupas gitu. Bedanya di situ. Terus ada kepincangan. Kalau udah mulai parah dia pincang kakinya. Jadi dia serentak. Pertama-tama levelnya mengeluarkan liliran, tapi lesi-lesinya langsung di lidahnya atau di gusinya. Kemudian nanti ada tingkat parahnya kakinya luka pertama-tama, lama-lama lepas kukunya, nggak bisa bangkit Pak, nggak bisa bangun. Nah kira-kira seperti itu Pak. Kadang-kadang kalau yang sapi ini mungkin Bapak pernah lihat yang lilirannya keluar, makan apa? Makan rumput, atau lilirannya keluar, kenapa? Talinya terlalu ketat. Nah itu bisa, tapi kita harus membuka lidahnya Pak. Itu kira-kira tanda klinis atau gejala klinis dari sapi yang sakit. Nah kalau ada dijumpai nanti, Bapak-bapak misalnya udah beli tapi terlanjur beli, hewannya nampak mencurigakan sakit seperti ini, boleh nanti Pak panggil kami ya, bahwa memang kita harus periksa dulu. Kalau misalnya dari pemeriksaan lab, ya jelas harus pemeriksaan lab sebenarnya, tapi lab juga kalau udah untuk Kota Medan semenjak udah positif yang di 46 ekor itu sudah dinyatakan ini daerah tertular. Ya, ini sudah daerah wabah. Walaupun ada kecamatan-kecamatan yang memang belum, kecamatan itu lockdown. Sapi daerah terjun tidak boleh membawa sapi daerah kelurahan tanah 600 misalnya seperti itu. Kenapa? Di tanah 600 nggak ada, belum ada. Saya tiap hari, tiap minggu ke sana-sana, ke terjun. Tapi kami sisirin di tanah 600 belum ada. Belum ada atau memang belum terlapor, bisa jadi Pak. Karena kemungkinan kenapa? Terkait perwal, peternak takut. Takut kenapa? Ya takut didatangin petugas. Kami ini ibaratnya mungkin sapi kami takutnya diambil gitu ya.
Jadi serba salah. Namun kami meskipun perwal ada yang namanya kesehatan hewan tidak bisa nutup mata. Ada sakit hewan kami harus respon, kami harus tanggap ya sebagai unit reaksi cepatnya dari kita kesehatan hewan, kita langsung merespon, membantu mengobatin. Kebetulan obat-obatan tiba-tiba menghilang, kami kesusahannya di situ Pak ya. Nah di sini oke, next aja Pak. Kira-kira udah tahu ya Pak ya ciri-cirinya. Nah ini dia sejarahnya tadi. Indonesia bebas PMK tahun 1990 disebabkan oleh virus RNA dan tidak ada obat namun dicegah dengan vaksinasi. Nah vaksinasi ini adalah yang kita tunggu. Mungkin setelah kurban ya. Kalau di Kota Medan Semarang ada percobaan sebenarnya, sepertinya seperti percobaan, tapi itu hanya bantuan 1.600 dosis. Tidak diberikan kepada sapi potong, hanya bentuknya untuk sapi betina, sapi perah. Kemarin ada di share dari bapak-bapak di kepolisian, mereka mempertanyakan Kota Medan ada, belum dibagi untuk kita, hanya dibagikan kepada UPT-nya provinsi. Kebetulan kantornya provinsi ada di Kota Medan. Jadi sapi perah betina yang ada di Kota Medan biasanya daerahnya Medan Polonia. Kebetulan mereka para bapak-bapak itu mencegah ya, mengkhawatirkan juga sapinya kena PMK, dan itu harus ada komunikasi. Kami kadang-kadang jumpai di lapangan miskomunikasi sama pemilik-pemilik Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin nanti akan didaftarkan dan mungkin kita akan melakukan vaksinasi, tapi bukan daerah tertular. Itu sudah ada keputusan dari pusat, vaksinasi hanya diberikan kepada daerah yang sehat. Kenapa? Mencegah ya kemungkinan kalau yang sudah daerah tertular, karena hewan sapi ini kalau udah sakit dia carrier. Carrier itu berarti sehat tapi masih ada di dalamnya. Kalau diberikan vaksinasi bisa jadi kemungkinan kematian atau beberapa gejala yang lain yang mungkin memperparah situasi. Nah ini kira-kira ya Pak, dari tahun 1887 penyakit ini masuk melalui importasi sapi perah dari Belanda. Kemudian tahun 83 wabahnya ada di Pulau Jawa. Tahun 86 sudah bebas deklarasinya secara nasional. Kemudian tahun 1990 sudah ada pernyataan dari OIE. OIE ini Organisasi Internasional Kesehatan Hewan. Jadi bukan WHO ya Pak, kalau kita punya OIE namanya. Jadi itu pernyataannya sudah diresolusi tahun 1990. Nah, next saja Pak. Penyebabnya virus, bukan bakteri Pak. Kalau antrak Pak, bapak-bapak ada tahu. Antrak penyebabnya apa Pak? Bakteri ya Pak, bukan virus. Bacillus anthracis, sporanya bisa nyebar setelah sembelihan dipotong ya, langsung ser gitu jatuh di tanah-tanah. Kalau misalnya disembelih, daerah tersebut tidak bebas. Pernah saya dengar hampir 40 tahun tidak bisa bebas kalau ada antraks. Makanya hati-hati kalau misalnya ada hewan yang diduga mengeluarkan lubang darah di telinga, mata atau hidung, kemudian dia demam, bapak-bapak jangan sembelih, laporkan kepada kami. Bahaya. Di Indonesia, di Kota Medan ini atau Sumatera Utara belum ada kasus antraks ya. Mudah-mudahan kita jaga terus. Nah ini memang sifatnya ya, sifatnya memang virulen ya, morbiditasnya tinggi. Semoga ini cepat selesai dari sini. Oke, next aja Pak. Ini hanya sedikit dari informasi aja kronologis kejadian kita. Dari mulai tanggal 12 Mei kita terlapor, tanggal 13 langsung direspon langsung oleh saya. Kemudian sampai sekarang ini Pak, untuk setiap laporan masyarakat kita langsung melaporkan kejadiannya via aplikasi Signas ya, langsung terhubung ke Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan di pusat dari Jakarta. Oke, next saja Pak. Ya ini dia, mengapa PMK begitu sangat menular? Sangat Pak. Sifat virusnya, morbiditasnya tinggi, mortalitasnya rendah. Ya bapak-bapak jangan takut, memang dia nggak cepat mati. Sebagian yang udah kita tanganin udah mulai sembuh. Dari mulai tanggal 13 punya Bapak Jarto itu udah 46 ekor udah sembuh. Ya, sekitar 1-14 hari atau paling lama 21 hari. Jadi 1-14 hari itu masa inkubasi, 2-5 hari masa potensialnya. Nanti di minggu ketiga dia mulai menurun, pelan-pelan sembuh. Pengobatan berbagai macam diusahakan karena ini virus, namanya virus tidak ada obatnya, tapi tetap kita bantu usahakan dengan beberapa macam obat, vitamin, antibiotik atau kadang-kadang ada herbal. Ya. Peternak udah pada berusaha sendiri, mereka paham untuk menentukan obat apa yang diberikannya. Oke, kemudian memang yaitu tadi ya dinamika penularan cepat, pola pengeluaran virus ini Pak yang dikhawatirkan. Kenapa? Inilah yang mau kita jaga nanti. Kenapa bapak-bapak dihadirkan di sini? Saat penyembelihan bisa terjadi
penebaran virus ada di mana-mana. Ingat ini di Kota Medan semua serentak pasti. Dalam waktu 3 hari, hari-hari tasrik itu harus diawasin. Dan ini jadi sebenarnya kerja berat sama kami. Kami khawatir beberapa BKM di daerah atau yang tidak dapat informasi seperti ini mungkin buat kami nggak bisa tidur. Kenapa? Penyembelih menularkan darahnya di mana, dibuang di kotoran di saluran got-got, masuk ke sungai, diambil sapi yang diberikan minum untuk sapi yang sehat dari peternak, terjadi penyebaran makin hebat. Nah itu dia, sangat ingin sekali kami bekerja penuh ya untuk ini, dan dengan cara seperti ini kami mohon bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini yang hadir, tolong sampaikan kepada BKM yang ada di sekitar kecamatannya. Kira-kira penanganan yang pasti Pak, informasinya dianjurkan setelah disembelih daging yang setelah disembelih ya, proses pengeluaran darah dan jeroannya atau segala macam yang keluar dari sapi itu dikuburkan Pak, ditampung tersendiri. Kalau memang dikhawatirkan memang ini PMK atau dengan gejala ringan ya boleh dipotong, yang pastinya itu seperti itu. Ditempatkan tersendiri Pak, jangan digabung ya, ditempatkan tersendiri pemotongannya, itu diawasin, dan jangan cairan apapun yang keluar dari hewan tersebut dibiarkan bertebaran atau gimana ya Pak, tersendiri dia khusus memang. Ya, tidak boleh bercampur gitu, karena memang virusnya ada di cairan, saliva, darahnya gitu. Jadi setelah itu pengeluaran jeroannya atau jangan dicuci Pak, jangan dicuci. Jadi proses pengeluaran jeroannya itu diikat atau jangan dibuang, jangan dikeluarkan dulu ya Pak. Rebus Pak, boleh direbus kepalanya, kakinya atau yang dicurigai. Rebus, langsung sediakan tong atau tempat masak yang besar, langsung rebus. Kecuali daging ya Pak, daging nanti dipotong-potong tersendiri tempatnya, jangan digabung sama yang hewan yang lain yang sehat. Mungkin Bapak beli 10 ekor, satu yang dicurigain, jangan digabung. Itu dagingnya dipisahkan sendiri. Nanti saat pembagian yang kepada yang mustahik ya Pak, Bapak berikan informasinya, kasih tahu ini dagingnya jangan dicuci Bu, langsung direbus 30 menit, direbus, silakan bisa dikonsumsi ya. Tidak menular ke manusia, tidak apa-apa kepada kita, hanya penyebarannya ini yang bahaya. Jadi itu yang kita inginkan, inti dari cerita PMK ini ya. Kira-kira ada yang bertanya Pak? Sementara ya, silakan Pak. Terima kasih Bu, ini tidak bertanya. Ini agar terutama wanita pendapat perubahan di masjid-masjid. Ya. Mungkin secara kasat mata kami panitia itu tahu, oh ini ciri-cirinya kami semua sehat, tidak ada lendir di mulut kan, tidak ada luka di lidah, ya. Tidak ada kukunya sama cacat. Ya. Apakah cukup gitu aja? Apakah memang harus menggunakan dokter spesialis ke tempat untuk hewan spesialis itu, tempat peternakan hewan? Karena mungkin pemilik lembu itu sekarang kan ribet juga ya, mungkin kos lagi berkurang lagi, efisiensi kan. Apakah kami cukup aja panitia itu meyakinkan, wah ini ciri-ciri dari percakapan PMK nggak ada, udah angkut? Apakah cukup itu saja? Udah yakin, kami panitia nggak khawatir, nggak was-was? Apakah cukup itu aja paham kepada umat begitu? Apa harus memang didatangkan dokter kesehatan, keterangan kesehatan pemilik lembu itu aja? Itu aja Bu, makasih. Saat Bapak membeli atau dari pemesanan hewan, hak Bapak meminta surat kesehatan, ya. Karena surat kesehatan bukan dikeluarkan dari mana-mana Pak, itu yang keluarkan dokter hewan. Minimal kalau nggak ada dokter hewan, karena memang dokter hewannya agak langka zaman dulu ya Pak. Harus ya. Jadi minta Pak, itu hak Bapak. Jadi jangan biasakan sekarang nih, karena bertahun-tahun kami kesusahan memberikan informasi kepada penjual.
Dan penerimaan dari bapak-bapak yang konsumen ini membiarkan, dan nggak apa-apa tanpa SKKH Pak. Jadi jangan kita biarkan lagi, minta SKKH Pak. Kalau dia nggak, biar dan mereka nanti ada interaksi sama kami. Mereka mencari kami periksa. Dan itu gratis Pak di Kota Medan ya. Kita periksakan, kita memang turun ke lapangan. Ini misalnya ada pesan ke daerah, katakan daerah Indrapura. Ya. Itu kan di luar Kota Medan. Ya. Berarti dokter itu kan dokter daerah apa, katakanlah mungkin Asahan ya. Ya. Itu kami takut itu, wajib. Ya, ya. Ya maaf ya, baik sekali pertanyaannya Pak. Tadi saya lupa menjelaskan bahwa di setiap titik perbatasan lintas Kota Medan, batas-batas provinsi, batas-batas kabupaten sudah ada Pak. Checkpoint namanya Pak. Ya. Jadi semua bekerja dari mulai daerah tertular ya. Bapak mungkin bisa lihat nanti kalau misalnya, sayangnya hanya kami petugas yang bisa lihat pekerjaan teman-teman dokter hewan. Mereka ada di batas lintas dari mulai kisaran sampai daerah Toba juga ada Pak. Semua Pak, satu provinsi. Karena ini memang wabah dan ini sudah ada instruksinya. Instruksi Menteri, Bapak Kepolisian bekerja sama dengan kami. Bapak Babinsa, Kodim semuanya sudah bekerja sama kami dan kami saling menginformasikan melalui grup-grup, melalui WA ya, aplikasi WA. Jadi SKKH sudah ada. Kalau misalnya pun terjadi kecolongan, langsung cepat diinformasikan kepada kami bahwa ini ada masuk tanpa ada surat dan peternaknya langsung ditindak. Jadi itu sapinya di karantina. Kalau ada yang kayak gitu Pak langsung ditangkap, di karantina sapinya. Ya, oke Pak. Ya, ya baik Pak. Tadi sudah saya jelaskan. Kota Medan sudah tertular Pak. Ya, baru hari ini saya dapat informasinya keputusan Menteri dalam nomor 500.1. Medan sudah tertular. Walaupun pernyataan wabah belum ada keluar dari gubernur, dari wali kota, tapi kementerian sudah. Karena terlapor ya, petugas Isinas ini ada di semua kabupaten. Dan pelapor desanya sudah ada di semua desa. Ya kebetulan kalau Kota Medan ini hanya baru saya, koordinator Isinas, hanya petugas Isinas kita ada. Sudah tertular Pak, di daerah Terjun, Marelan, di daerah Medan Deli, dan di daerah Kolonia, satu, daerah Kelurahan Sari Rejo. Berarti 5 daerah tadi itu, daerah Terjun, Marelan, 3 Pak. 3 ya? Iya. Terjun, Marelan, Kolonia. Iya. Jadi kalau seandainya kami ini membeli lembu dari daerah sana, apakah harus minta surat SKK itu? Siap Pak, harus. Ya, harus. Bapak minta. Karena Kota Medan cakupannya adalah kita. Kalau perbatasan ada lintas, ada Bapak polisi yang memeriksa di sana checkpoint. Kalau untuk Lampir 5 belum boleh? Lampir 5 mohon maaf Pak, sudah. Sudah ada? Sudah Pak. Lembu Pak, sapi. Tembung Deli Serdang batasnya atau Kota Medan ya Pak? Kalau Kota Medan belum ada. Tapi kalau tembungnya batas Deli Serdang sudah ada. Sudah ada Pak. Jadi Kota Medan ini Pak dikelilingi oleh Deli Serdang. Deli Serdang daerah pertama yang memberikan. Ya, Bapak siap mintakan kepada dokter, kepada peternak atau penjualnya, ada dokter hewan yang memberikan SKKH-nya Pak. Jangan biarkan keraguan-raguan ada di hati kita. Jadi pertanyaannya harus mintakan Pak. Karena kalau misalnya Bapak udah sampai di situ tadi Bapak, ya mohon maaf, udah dapat sampai mana kami nggak tahu. Apakah ini sakitnya apa? Dinyatakan sehat adalah dari SKKH tadi Pak. Dia berlaku 1x24 jam pemeriksaannya. Tapi kalau untuk hewan sapi dalam melintas 3x24 jam boleh. Ya, hewan sapi sehat dalam kondisi kayak gini-gini. Seperti itu juga contohnya sebenarnya dari Bapak pembeli yang dari Mabar tadi, peternak tadi, sebenarnya udah ada checkpoint dari daerah wabah. Hanya waktu itu sapinya belum menunjukkan gejala. Nah ini yang kita khawatirkan juga sebenarnya. Katanya masih sehat, diperiksa di checkpoint, tapi kebobolan juga. Gitu sampai di Kota Medan seminggu di hari pertama Lebaran dia mengalami kesusahan Bapak ini. Jadi sapinya sakit, tidak memakan, mengeluarkan encesan atau liliran hidung, mulut, sakit. Dilaporkan sama kita di tanggal 12 Mei setelah Lebaran. Jadi seperti itu, Bapak-bapak jangan khawatir. Untuk Kota Medan kita berusaha. Bapak di sana boleh nanti ya. Tapi mohon sabar, mana tahu petugas belum datang.
informasikan lagi, kadang-kadang kami seperti ini ya, sibuk mungkin Pak. Ini Pak, tadi saya sudah bilang ya, kontak langsung hewan saya dengan hewan sakit, kontak tidak langsung hewan saya dengan cairan-cairan tadi. Tolong jangan buang di pembuangan umum, parit-parit. Lubang sendiri aja tolong dicangkol atau dibuat lubangnya 1 meter ya, 0,75 atau 1 meter. Kemudian ini memang sifatnya oral ya. Dari konsumsi pakan air itu virusnya menular dari makanan, dari air. Kemudian bersifat airborne, yang saya sebut tadi airborne, sifatnya seperti virus COVID. Ya, dengan jarak radius 10 km. Jadi makanya kelurahan terjun satu-satu semua kena sekitarnya. Itu sifat virusnya 10 km jaraknya. Lanjut Pak. Nah ini dia kenapa tidak dibolehkan vaksin di sapi. Kalau udah tertular daerah tersebut tidak bisa dilakukan vaksinasi karena memang dia carrier, bisa bertahan dalam 6 sampai 2 tahun. 6 bulan sampai 2 tahun. Oke. Nah ini Pak ya, ini perbedaan yang sudah saya informasikan, saya buat sendiri ya. Ini perbedaan dari antrak tadi Pak. Di sini bedanya Pak. Mulut berliur, luka ya, kemudian ada liliran hitam kalau misalnya di antrak. Kalau di PMK jelas pasti mulut berliur, lidah lepuh, gusi, luka seperti sariawan, lesu, pincang, tidak dapat bangun, luka di kaki dan kaku ya, suhunya pasti demam. Next Pak. Ya ini pernyataannya Pak, PMK bukan masalah kesehatan masyarakat dan bukan masalah keamanan pangan, tidak menular ke manusia. Bapak-bapak makan silakan, sudah direbus, sudah di ini nggak menular Pak. Bapak pegang nggak masalah, nggak ada masalah ke penyakit bapak sentuh nggak apa-apa. Hanya penanganannya kalau tidak baik bisa menularkan ke hewan lain ya. Tuh. Oke, nah ini sudah dinyatakan oleh public health risk ya. Herpes not really transmissible to human and is not a public health risk ya. Oke, next Pak. Tempat next lagi. Ini sudah ada ya tadi sudah. Nah ini hanya hewan sehat aja Pak. Jangan pakai beli-beli hewan yang sakit kalau bisa. Hewan yang sakit ditunda dulu kalau memang sakitnya berat. Nah ini dia. Pasti kami harus gunakan APD. APD alat pelindung diri. Yang seperti pakaian astronot itu ya Pak. Oke, next. Contoh next saja Pak. Lanjut. Ya ini APD. Next. Lanjut aja Pak. Ya pedoman pemotongan hewan kurban. Nah ini fatwa MUI nomor 32. Ya ini sekilas saja. Nanti bapak-bapak bisa download sendiri ya dari Android atau HP-nya sudah ada fatwa MUI. Ini hanya sekilas saja. Yang pasti saya hanya jelaskan sedikit ini aja. Kalau misalnya gejala ringan, tidak pincang, ya untuk syarat jadikan hewan kurban, misalnya sudah tahu nampak dapatnya hewannya itu ternyata sakit setelah diterima, hewan syaratnya gini Pak, tidak pincang, bisa berjalan, tidak kurus, ya tidak kurus boleh ya, sebenarnya kurus kan penyakit, tapi ya udah dipotong pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah ya hari tasyrik, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Nah pas, tapi kalau misalnya gejalanya berat, pincang, tidak bisa bangun, kalau gitu hindarkan aja Pak. Yang pasti kalau udah gejala berat ya levelnya ada berliur, berlendir, tidak mau makan, itu biasa Pak, masih bisa. Tapi kalau udah parah, dia nggak levelnya udah berat, nggak bangkit, nggak bangun, itu berarti tidak sah Pak, udah tidak jadikan hewan kurban lagi. Kalau misalnya gejala berat dan sembuh, dipotong pada tanggal 10 masih sah Pak, ya. Potong badan sembuh yang pasti Pak, sudah mulai gejala, misalnya Bapak udah beli nih sekarang, kemarin sakit gejalanya berat tapi udah mulai sembuh, boleh Pak, boleh ya. Jadi yang nggak boleh misalnya anjurannya misalnya habis divaksinasi dilakukan sembelih, diharapkan 14 hari setelah disembelih, setelah divaksinasi baru boleh sembelih ya. Karena misalnya gejala berat dan sembuh itu ada di bagian fatwa MUI yang halaman 3. Kalau misalnya gejala berat dan sembuh dipotong di luar tanggal, ini namanya apa Pak? Ya, itu bukan kurban lagi ya Pak. Ini kira-kira cuma hanya ini aja ya Pak, sekedar aja. Next. Nah ini dia hanya permintaan keserawaan. Saya sebenarnya inginnya bicaranya banyak di sini. Saya inginnya keserawannya berat di sini sebenarnya. Tapi waktu nggak mampu ya Pak. Jadi kita mau cepat aja. Next. Next Pak. Ya ini dia manajemen stres sebenarnya. Bapak-bapak sebenarnya kita mengurangin
perlakuan kasar pada sapi. Tapi ini kita intinya sebenarnya PMK ya, penanganannya aja. Oke, next Pak. Next juga. Ya, kenapa ada manajemen dari stres ini? Sebenarnya sebenarnya proses pengeluaran darah tadi yang nggak sempurna ya Pak. Penanganannya sebenarnya banyak, tapi inilah yang kita dapatkan sebenarnya. Nanti dulu Pak ya. Next. Lanjut Pak. Ya. Iya Pak, lanjut Pak. Nah ini sebentar Pak, saya jelaskan ya. Hewan sapi ini agak unik, paling tinggi stresnya. Ya, bapak-bapak kalau mau menyembelihnya tolong lakukan dengan baik. Tolong jangan rame, kasih penutup batasan dan jangan dirame-ramekan oleh cukup sekedar orang-orang yang mau ya bersedia atau melihat ya. Misalnya kadang-kadang ada sarannya saya kurang tahu untuk boleh ya. Anak-anak saya nggak anjurkan Pak. Ya, kalau bisa orang tua sebenarnya nggak boleh sebenarnya sapi-sapi itu nggak bisa lihat yang banyak. Dia tinggi, dia punya matanya gelombang panjang ya Pak. Jadi mempengaruhi. Jadi tindak tanduknya itu membuat dia berontak. Terakhir waktu hari kurban masuk TV, banyak kali yang lari-lari sapinya. Semua sapi kurban pada berontak gitu. Nah ini karena penanganan tidak diketahui, sapinya nggak bisa dihandle. Ya, sapi ini memang punya batasan pandangan. Batasan pandangannya ada di blind spotnya di belakang. Ya. Tapi kalau yang bisa dilihatnya dari samping, bapak-bapak jangan berdiri di samping, disepaknya nanti Pak di sebelah sini ya, nyamping. Tapi kalau kuda, dia nyepaknya dari belakang. Kalau dari samping nggak apa-apa dia. Nah itu pandangannya. Lanjut Pak. Nah ini bahasa tubuh sapi. Kalau udah mulai tenang nggak tenang ada di sini ya. Di sini kalau udah mulai dia ini 3 ini 1, 2, 3 ini sapi yang berwas-was. Submisif, confident, yang alert ya. Berarti dia tinggi nih responnya. Itu stres, nggak mau didekatin. Oke, next. Nah ini dia Pak ya. Bapak-bapak nanti petugas kurban atau BKM, tolong sapinya jangan dikasih, jangan diberikan warna-warna yang cerah. Ya, sapi ini punya mata gelombang panjang dia nggak bisa lihat yang warna-warna yang terang. Maka itu kalau ada banteng dulu kan warnanya merah, dia nggak bisa Pak. Memang dia punya penglihatan dikromatik, masih mampu membedakan warna dengan gelombang panjang. Makanya spektrum sapi yang seperti ini bisa membedakan warna ya. Hindari warna, gunakan seragam atau apa. Hindari warna merah, oranye, kuning, atau yang cerah-cerah hijau-hijau apa ya seperti ini Bu. Ya lebih bagus yang redam aja, yang pupus saja warnanya ya. Oke, jangan banyak orang, jangan ribut, jangan ada asah-asah pisau dekat sapi Pak. Seringkali tukang jagal, mohon maaf, ngasah pisau dekat sapinya, dia udah dengar Pak. Dia udah mau diapain, dia langsung nunduk, langsung stres. Kalau udah stres, sapi nggak bisa dihandle, pengeluaran darah nggak sempurna. Ya. Jadi menjatuhkan ngerobohnya nggak dapat ya. Padahal sebenarnya kalau tekniknya udah ada, satu orang pun bisa menjatuhkannya, tapi dibantu ngikatnya dulu dengan sempurna, ditarik gini Pak, jatuh. Tapi tekniknya itu yang belum sempat terajarkan ya Pak. Jadi sebenarnya kalau bisa sapi-sapi ini jangan dibuat stres sebelum ini. Kalau bisa Pak, saran saya ya, di sini ada musculus trapezius. Bapak waktu udah merebahkannya, tolong ditekan pakai lutut aja boleh, tapi jangan diinjak pakai kaki, ditekan pakai lutut, sembelih. Bantu yang sembelih satu, yang Bapak yang satunya megang handle. Kaki lutut Bapak nekan ke paha di kaki depannya. Buat dia tenang, tepuk-tepuk di situ biasanya kalau orang menjinakkan sapi Pak, ditepuk-tepuk di bahunya. Terus matanya boleh tutup Pak, tapi jangan pakai kain nanti megap. Pakai telinganya aja tutup Pak. Pakai daun telinganya tutupkan matanya. Jangan dilihatnya, jangan asap pisau dekatnya. Itu aja. Kira-kira next. Waktunya udah. Ya, next habis ya. Aduh. Habis Pak. Ya jadi penanganannya Pak, yang pasti tolong buang limbahnya jangan dicampur. Sendirikan Pak. Kemudian dia buat lubang, kemudian penanganan hewan berdagingnya juga ibu-ibu jangan dicuci. Itu aja intinya. Nanti kalau misalnya pun kita mau diskusi aja, itu ada nomor saya.
Nanti lebih bagus ya. Ini contoh-contoh aja yang saya harus informasikan. Oke, terima kasih. Dengan waktunya yang memang sebenarnya kita ingin bicara banyak ya Pak, tapi memang ada waktu khusus. Kepada Bapak Panitia, terima kasih. Saya akhir dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.